Maka kebijakan Irak sekarang ada dalam kontrol Amerika. Sehingga siapapun tidak akan bisa masuk untuk merebut emas di Sungai Efrat ini. Karena sudah dibentengi oleh Amerika. Kemudian yang ke-12, kawal media, control of press. Semua media massa mereka punya. Yang ke-13, pengalihan berbagai macam tipu daya, pemutarbalikan fakta. Negeri di mana umat Islam tinggal, Allah berikan kekayaan alam. Di mana umat Islam tinggal, negara mereka selalu kaya dengan kekayaan alam. Hatta Indonesia. Ambisi iblis dan dajjal mereka muat dalam protokol Zionis. Pertama kali terungkap dari ceramahnya Sir Meyer Amtsrothschild tahun 1770-an. Ya, atau 1779. Ada yang menyebutkan demikian. Theodor Herzl saat itu telah banyak membiayai revolusi-revolusi di beberapa koloni Amerika. Belum ada Amerika, koloni Inggris dan Prancis. Bahkan dia yang melakukan pembiayaan terhadap revolusi Prancis. Namun dia anggap gagal. Kegagalan revolusi Prancis membuat dia merumuskan apa yang menjadi ambisi Tuhan yang mereka sembah, iblis dan dajjal. Maka dia merumuskan 24 langkah, ada yang menyebutkan 24, ada yang menyebutkan 25 butir. Butir-butir itu dia ceramahkan di hadapan 12 petinggi dinasti Yahudi yang diundangnya di Frankfurt, Bavaria. Dulu Bavaria namanya, sekarang Jerman. Ada sebuah gedung, di sana ada red seal, tameng merah, maka jadi dia nama dinastinya, Rothschild. Maka Sir Meyer Amtsrothschild menyampaikan 24 langkah-langkah menguasai dunia, yang itu jelas merupakan ambisi iblis dan dajjal menguasai kita di segitiga Bermuda. Disepakati itu semua, yang kemudian 100 tahun berikutnya oleh Theodor Herzl tadi, yang kita lihat foto-fotonya, yang terakhir Theodor Herzl, 1897. Diresmikan sebagai Protocol of Zion. Protokol Zionis. Banyak persepsi tentang protokol Zionis. Semua itu diciptakan sengaja untuk kita tidak terlalu memperdulikan. Padahal lewat langkah protokol Zionis inilah mereka menguasai dunia. Indonesia sekarang sedang digarap dengan langkah-langkah sesuai dengan protokol Zionis. Di antara protokol Zionis yang bisa kita baca, ini ada banyak Prambolo, ada 24 atau 25. Yang pertama, manusia itu lebih banyak cenderung pada kejahatan ketimbang kebaikan. Artinya manusia yang ketika mengikuti kelemahan dirinya, dia akan lebih cenderung kepada kefasadan ketimbang kepada maslahat dan hasanah, kebaikan. Ini adalah titik lemah yang dimanfaatkan iblis dan dajjal untuk menguasai kita. Maka dari itu konspirasi harus mewujudkan hasrat alami manusia ini kepada kejahatan. Hal ini akan diterapkan pada sistem pemerintahan dan kekuasaan yang dibangun oleh iblis dan dajjal. Kekuasaan berdasarkan kejahatan, kekuasaan berdasarkan pembantaian, kekuasaan berdasarkan rasisme dan fasisme. Sekarang sedang berdiri kan kekuasaan model demikian. Maka ideologi yang dulu dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Niccolo Machiavelli digunakan. Niccolo Machiavelli mengatakan, kekuasaan harus mutlak dipertahankan dengan berbagai macam cara. Maka tidak boleh ada satupun kendala yang dibiarkan menghalanginya. Hatta agama sekalipun harus dihancurkan dengan cara keras, kasar, ataupun halus sebaliknya. Konsep pemikirannya ini gila, namun ternyata banyak diterima oleh para tokoh petinggi Yahudi di Prancis. Maka kemudian dibukukan karya Niccolo Machiavelli dalam sebuah buku yang berjudul Il Principal. Ini menjadi blueprint bagi komunisme hari ini. Apakah dia casingnya Leninisme, Marxisme, apalagi penerbal? Komunisme dan ya itulah yang sudah diumumkan kan. Itu tidak terkecuali. Karena itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Tapi khilafah itu bertentangan. Nah, nyambungin penerbal. Wah, benar ya Pak. Baik.
Hal ini akan diterapkan pada sistem pemerintahan dan kekuasaan. Bukankah pada masa dahulu manusia tunduk kepada penguasa tanpa pernah mengeluarkan kritik atau pembangkangan? Maka undang-undang hanyalah alat untuk membatasi rakyat, bukan penguasa. Membatasi rakyat, bukan penguasa. Maka seenaknya penguasa mengamandemen undang-undang. Sudah berapa undang-undang ini diamandemen? Baik, sekali lagi undang-undang untuk rakyat, bukan untuk penguasa. Enak dong ya penguasa. Baik kan pengen yang banyak yang pengen jadi penguasa perempuan. Baik, itu protokol jenis. Yang kedua, saya tidak hanya memperlihatkan banyak. Ini mungkin hanya 7 protokol jenis saja yang berkaitan dengan situasi kita hari ini. Kebebasan politik sesungguhnya utopis. Artinya nisbi. Hanya ada hidup pada angan dan bayangan mimpi manusia. Ya, karena sekali lagi itu sudah diperjuangkan oleh kepentingan sekelompok orang, segelintir orang. Maka dalam politik tidak ada yang namanya kawan abadi, ya. Tidak ada kawan sejati, musuh abadi, tidak ada. Hari ini musuh, esok lusa bisa jadi kawan, tergantung kepentingan. Itulah maksud utopis. Kebebasan politik itu sesungguhnya utopis. Walaupun begitu, konspirasi harus mempropagandakan ini ke tengah rakyat. Jika hal itu sudah dimakan rakyat, maka rakyat akan mudah membuang segala hak dan fasilitas yang telah didapatinya dari penguasa guna memperjuangkan idealisme yang utopis itu. Saat itulah konspirasi kita bisa merebut hak dan fasilitas mereka. Lihat hari ini para sekalian, hak rakyat dibungkam dengan adanya kediktatoran rezim. Fasilitas yang dimiliki negara dijual satu persatu. Gak jauh lah negara kita. Pertamina, ini BUMN, milik negara. Nama juga PN, perusahaan negara. Artinya negara memilikinya. Artinya kita, rakyat Indonesia berhak atas Pertamina. Hari ini Pertamina dirubah menjadi PT. Bukan hari ini, sudah berubah beberapa hari yang lalu. Menjadi PT, artinya menjadi milik swasta. Siapa swasta yang dimaksud? Nah, itu perusahaan. Ini kan, ini protokol Zionis yang hari ini kita lihat terjadi. Yang ketiga, kekuatan uang. Nah, politik uang, gampang. Kekuatan uang selalu bisa mengalahkan segalanya. Hatta agama sekalipun kita kalahkan dengan uang. UBN ingin ceramah di sebuah kabupaten, gak bisa. Tidak boleh. Sampai itu birokrasi panitia ke tingkat kecamatan, bahkan ke kepolisian, sampai intinya gak boleh. Gak boleh. Tapi kalau ulama versi mereka, ulama-ulama plotis, boleh. Diusut punya usut ternyata ada seseorang yang bermata sipit mengeluarkan uang 2 miliar. 2 miliar. Halangan, UBN gak boleh ceramah di mana? Di dia. Akhirnya, betul tuh. Akhirnya tidak jadi ceramah kan? Ceramahnya tidak jadi di tempat yang satu itu, akhirnya di tempat yang lain. Tidak saya sebutkan tempatnya di mana. Ini yang bilang panitianya pada saya, karena minggu berikutnya itu jadwal saya ceramah di tempat yang dilarang itu. Alhamdulillah saya tidak dilarang, karena UBN beda dengan URB. UBN tingkat nasional, URB tingkat RT. URB tingkat RT. Jadi gak ada kenapa perusahaan. Padahal para Allah kawani nama sarwa insyaallah. Iya bila nama aku balas sekali lagi, money politik. Politik yang utopis mereka permainkan dengan mudah, termasuk dengan uang. Hatta pemilu nanti tahun 2019 itu juga tidak murni. Saya yakin tidak bersih dari money politik. Betul? Allah. Inilah utopisnya politik. Maka agama bisa menguasai rakyat, yang bisa menguasai pada masa dahulu kini mulai digulung dengan kampanye kebebasan. Maka pemikiran-pemikiran seperti liberalisme, pluralisme, sekularisme itu menggerus agama. Maka apapun yang dimiliki umat Islam itu dikerus habis oleh mereka. Bukan hanya darah, bukan hanya sumber daya alam yang mereka eksploitasi, bahkan akidah umat Islam pun dikuras habis dengan yang namanya kebebasan. Kebebasan tanpa kontrol iman dan Islam. Maka dengan begitu umat Islam akan menelan bulat-bulat apa yang datang dari mereka. Maka jauhlah umat Islam dari pelindungan Allah dan Rasulnya. Karena ketika itu umat Islam jauh dengan Quran dan Sunnah. Caranya gimana? Ikuti, munculkan ulama-ulama plotis.
Sampaikan pemikiran-pemikiran hebat, tancapkan oleh media-media mereka. Sehingga keberadaan Islam Arab tergeser oleh Islam Nusantara. Ke senam-senam, senam Nusantara. Allahu Akbar. Ini bagian dari mereka. Nyambung tidak Bapak Ibu? Nyambung. Sadar ataupun tidak, para Allah, ini adalah rekayasa mereka. Yang keempat, demi tujuan konspirasi tentunya. Ya, konspirasi dalam arti iblis dan dajjal. Segala cara boleh dilakukan. Siapapun yang ingin berkuasa, dia mestilah meraihnya dengan licik, pemerasan dan pembalikan opini. Betul kan? Terjadi zaman sekarang. Wah, luar biasa. Keluhuran budi, etika, moral dan sebagainya adalah keburukan dalam dunia politik. Gak boleh. Termasuk agama. Jangan bawa-bawa agama kepada politik. Kalau mau ceramah-ceramah saja, jangan kampanye di masjid. Intinya begitu. Gak boleh. Keluarlah undang-undang. Mereka buat sendiri. Undang-undang adalah mereka buat untuk rakyat, bukan untuk penguasa. Protokol Zionis. Yang kelima dan keenam. Kebenaran adalah kekuatan konspirasi. Dengan kekuatan segala yang diinginkan akan terlaksana. Maka ciptakan kebenaran versi kita. Bahkan agama-agama versi kita. Kalau perlu Islam, Islam versi kita. Bukan versi Arab. Nyambung deh. Wah, ya. Yang keenam. Bagi kita yang hendak menaklukkan dunia secara finansial, kita harus tetap menjaga kerahasiaan. Tidak boleh menampakkan diri. Ya, kemarin kita bahas debu riba di akhir zaman. Kita bahas tentang mata uang kertas. Sekali lagi penuh sekalian, mata uang kertas penuh dengan tipu daya, tipu muslihat. Dengan mata uang kertas itu, manusia bisa menciptakan inflasi. Yahudi bisa menguasai ekonomi. Ya. Bank-bank pun mereka bangun dalam kendali mereka. Apa? IDB, International Development Bank, dan kontrol IMF. Itu juga mereka. Karena PBB hakikatnya adalah instrumen Yahudi dan Nasrani untuk menguasai dunia umat Islam. Ya, Ifafillah. Maka perekonomian mereka buat dengan cara-cara mereka. Kapitalisme lah yang menjadi pilihan. Riba di mana-mana. Ya, Ifafillah. Suatu saat kekuatan konspirasi akan mencapai tingkat di mana tidak ada kekuatan lain yang berani untuk menghalangi atau menghancurkannya. Setiap kecerobohan dari dalam akan merusak program besar yang telah ditulis berabad-abad oleh para pendeta Yahudi. Siapa yang maksudkan? Yahudi Sanhedrin. Mereka lah yang membuat Talmud. Di zaman siapa? Di zaman Nabi Zakaria. Sebelum Nabi Zakaria, mereka sudah merubah Taurat menjadi Talmud. Dan itulah yang menjadi anggaran dasar Yahudi berjuang untuk menguasai dunia. Yang ketujuh, penembawa. Ya, ini yang terakhir dari atau nanti kita bandingkan dengan yang lain ya. Tadi konspirasi mereka adalah protokol Zionisnya. Yang ketujuh, simpati rakyat harus diambil agar mereka bisa dimanfaatkan untuk kepentingan konspirasi. Jika tidak bisa di pusat kota, pinggiran kota, raih suara mereka untuk menguasai kota. Jadi ketika di kota tidak bisa, minggir. Kalau tidak bisa, minggir. Hatta paling pinggir sekalipun. Begitulah strategi Barat untuk menghancurkan Turki Utsmani. Strateginya makan bubur panas. Dari pinggir kan, tidak dari tengah. Sebetulnya yang diinginkan tengah. Maka digulung dari pinggir. Seperti karpet digulung. Ujung-ujungnya kena. Ya. Ini strategi mereka. Ini protokol jenis nomor 7. Inilah ceramah Sir Meyer am Child di Bavaria, Jerman. Yang kemudian dijadikan sebagai protokol Zionis. Ini ambisi dari iblis dan dajjal. Saya bandingkan, saya kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh teman saya, Dr. Abdul Halim dari Malaysia. Beliau memberikan hal yang sama terkait dengan bahasan konspirasi iblis dan dajjal dalam mata uang $1 penambah Allah. Ya. Baik, ini mah bahasa Inggris ya. Arah ringgis hampir sama tadi sudah saya sampaikan tentang Rothschild 1776 bukan 1779. Dan ini protokol Zionisnya dari 1 sampai 24. Ya, yang pertama the basic doctrine tadi sudah kita bahas sampai 7 dan ini doktrin-doktrin yang lainnya sampai 26. Ya, menjadi kontrol terhadap hukum. Emas menjadi kekuatan yang mereka perjuangkan. Maka emas dimanapun harus mereka kuasai. Hatta di Irak sekalipun. Freeport siapa yang pegang? Amerika. Emas di Irak siapa yang pegang? Amerika. Rasulullah menyebutkan tidak akan terjadi kiamat sehingga gunung emas muncul di sungai Efrat. Amerika ingin menguasai emas ini, maka tumbangkan Saddam Hussein, pimpinkan Bremer. Bremer utusan Amerika.
Maka kebijakan Irak sekarang ada dalam kontrol Amerika. Sehingga siapapun tidak akan bisa masuk untuk merebut emas di sungai Efrat ini. Karena sudah dibentengi oleh Amerika. Ini bagian dari protokol Zionis. Ya. Beberapa petikan yang beliau ambil, protokol ketujuh tadi, musnahkan protokol keberapa? Keempat. Musnahkan Tuhan, hancurkan Tuhan. Protokol ketujuh, perang sana, perang sini. Ya, perang dunia ke-1, kedua, perang Irak, perang Kuwait, perang mana lagi? Suriah, perang Palestina. Yang ke-9, ini bahasa Malaysia, songsangkan ilmu, re-education. Artinya ciptakan ilmu-ilmu versi mereka. Ya, kurikulum jangan dibangun dari Quran Sunnah, tapi kurikulum dibangun berdasarkan materialisme dan hedonisme. Tanamkan pada para pelajar-pelajar di dunia. Ya, yang terpikir adalah bagaimana prestasi bisa baik biar nanti bisa bekerja dengan posisi terbaik. Sehingga berhasil, punya uang, punya banyak rumah, punya istana, punya rumah mewah, mobil mewah, istri cantik, selesai. Tinggal menikmati pensiun di masa muda. Agama, itu mau utopi. Itu kata mereka. Ya, sehingga agama diperangi. Kemudian yang ke-12, kawal media, control of press, semua media massa mereka punya. Yang ke-13, pengalihan berbagai macam tipu daya, pemutarbalikan fakta. Yang ke-14, ganyang agama, ugama. Kemudian juga yang ke-20, program riba finance tadi dalam masalah ekonomi, ciri kapitalisme. Dan yang terakhir adalah kuasai emas. Para sekalian, maka di mana negara emas berada, itu dikuasai mereka. Dan luar biasanya, setiap umat Islam manapun, negeri di mana umat Islam tinggal, Allah berikan kekayaan alam. Di mana umat Islam tinggal, negara mereka selalu kaya dengan kekayaan alam. Hatta Indonesia menjadi negara yang terkaya di dunia. 7 kekayaan alam dimiliki Indonesia sekaligus. Betul? Kita punya emas di Privat, kita punya batu bara, Tembagapura, Bukit Asam, PT Bukit Asam. Kita yang ketiga punya panas bumi, 40% panas bumi dunia ada di Indonesia. Deret pegunungan Merapi ada 2, Kaukasus, Mediterania. Ini di dunia. Keduanya bertemu di ujung Indonesia. Maka 40% panas bumi ada di Indonesia. Yang keberapa? Keempat, kita punya tanah subur. Ya, maka hasil produksi Indonesia ini luar biasa. Yang kelima, kita punya hutan terluas. Sehingga oksigen kita bersih, sumbangsi dunia oksigennya dari Indonesia terbesar. Yang keenam, kita punya laut luas. Indonesia negara laut kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketujuh, kita punya destinasi wisata luar biasa. Maka Indonesia menjadi negara yang harus mereka kuasai. Apalagi jumlah penduduk yang besar, ini adalah sumber daya yang luar biasa. Maka tidak salah kalau Indonesia selalu diserang terus-menerus, terutama umat Islam. Ini adalah bank-bank yang dibangun oleh Yahudi untuk didirikan di seluruh dunia. Pemimpin Amerika yang menolak ini pertama kali siapa? John F. Kennedy. John F. Kennedy menolak berdirinya bank-bank milik Yahudi. Maka di San Francisco ketika dia berkunjung bersama istrinya, tembak. Ada yang berhasil menemukan siapa pembunuhnya? Tidak bisa. Ya. Tapi kalau teroris di Indonesia cepat ketemunya. Tapi kalau teroris dari mereka susah dicarinya. Ya. Kanu gelawai hese diusutna itu. Itulah mereka. Ibu-ibu,